Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jadi, perkenalkan, nama saya Putri Amalia Nedan dengan NIM H052326, kelas PGSDA, dengan mata kuliah Kepramukaan. Dengan materi peran atau fungsi masing-masing tingkatan dalam struktur organisasi gerakan pramuka. Dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peran atau fungsi masing-masing tingkatan dalam struktur organisasi gerakan pramuka. Nah, di mana Gerakan Pramuka adalah sebuah organisasi besar yang ada di seluruh Indonesia. Nah, supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan teratur dan terarah, tentu dibutuhkan yang namanya struktur organisasi yang jelas. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur apa saja yang ada di dalam sebuah gerakan pramuka. Jadi, struktur gerakan pramuka itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada yang namanya Kuartir Nasional atau dikatakan Kuarnas. Dia itu berada di tingkatan nasional. Kemudian yang kedua yaitu Kuartir Daerah atau bisa dikatakan Kuarda. Dia itu berada di tingkatan provinsi. Terus yang ketiga, Kuartir Cabang atau bisa dikatakan Kuarcap. Dia itu berada di tingkatan kabupaten ataupun kota. Nah, terus yang keempat, Kuartik Ranting atau dikatakan dengan Kuaran. Nah, dia ini berada di tingkatan kecamatan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu Gugus Depan atau bisa dikatakan dengan Gudep. Nah, dia ini sebagai satuan terkecil yang biasanya berada di sebuah sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran serta fungsi pada masing-masing struktur pada gerakan pramuka. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Kuartir Nasional. Jadi, di mana perannya di sini Kuartir Nasional adalah dia itu sebagai menyusun kebijakan umum dan dia mengkoordinasikan seluruh kuartir yang ada di Indonesia. Nah, kemudian fungsinya memastikan bahwa arah gerakan pramuka itu seragam di seluruh Indonesia dan mereka bisa melaksanakan program nasional maupun internasional dan mereka mewakili pramuka Indonesia di forum dunia. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Kuartir Daerah atau dikatakan sebagai Kuarda. Nah, dia itu berada di tingkatan provinsi. Nah, jadi di mana perannya di sini dia itu menjalankan sebuah kebijakan dari Kuarnas serta membina dan mengawasi kuartir cabang. Nah, kemudian fungsinya agar program yang mereka jalankan seperti program nasional itu bisa diterapkan sesuai dengan kondisi daerah dan mereka menyelenggarakan sebuah kegiatan tingkat provinsi dan mengembangkan pelatihan sesuai kebutuhan lokal yang ada. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Kuartir Cabang atau Kuarcap. Nah, dia itu berada di tingkatan kabupaten ataupun kota. Nah, jadi perannya di sini dia itu mengkoordinasikan kuaran dan membina gugus depan dan melatih pembina pramuka. Nah, jadi fungsinya di sini dia itu melaksanakan program kepramukaan di kabupaten ataupun kota sehingga kegiatan itu bisa menyentuh masyarakat secara lebih luas. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu yang namanya Kuartir Ranting atau bisa dikatakan sebagai Kuaran. Nah, dia itu berada di tingkatan kecamatan. Nah, jadi di mana perannya di sini dia itu menyelenggarakan sebuah kegiatan kepramukaan di sebuah kecamatan dan mereka itu membina gugus depan. Nah, jadi fungsinya mereka itu di sini, mereka itu menjadi penghubung antara Gudep dengan Kuarcap serta mereka itu memastikan bahwa kegiatan pramuka di sekolah itu sudah sesuai dengan program yang berada di atasnya. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu Gugus Depan atau dikatakan sebagai Gudep. Nah, yang biasanya itu
berada di sebuah sekolahan. Nah, jadi di mana perannya mereka itu melaksanakan sebuah kegiatan langsung kepada peserta didik. Nah, jadi fungsinya mereka itu membina sebuah karakter, menanamkan nilai dasar dharma dan trisatya, serta mereka itu melatih keterampilan dan jiwa kepemimpinan pramuka. Nah, jadi dari Kuarnas sampai gugus depan, semua tingkatan itu mempunyai peran dan fungsi yang saling melengkapi. Nah, inilah yang membuat gerakan pramuka tetap terarah, teratur, serta bisa membentuk sebuah generasi muda yang lebih berkarakter. Baik, cukup sekian dengan pembahasan yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.